Bab ke-6 bagian ke-15, waspadai otak. Perhatikan bahwa pakar neurobiologi secara kasar membuat pembedaan yang serupa dengan perbedaan antara sistem 1 dan sistem 2, kecuali bahwa mereka menggunakan anatomi sebagai dasar. Mereka membuat pembedaan berdasarkan bagian-bagian otak, yakni korteks kortikal yang digunakan untuk berpikir, yang membedakan kita dari hewan, dan otak limbus limbik yang merupakan pusat emosi yang juga terdapat pada mamalia lain. Sebagai penganut empirisisme yang skeptis, saya tidak ingin menjadi kalkun, maka saya tidak ingin berfokus hanya pada organ spesifik dalam otak, karena kita tidak mengamati fungsi-fungsi otak dengan sangat baik. Ada orang yang mencoba mengidentifikasikan apa yang disebut dengan korelasi neural dari, katakanlah, pengambilan keputusan, atau lebih agresif, substrat neural dari misalnya memori. Otak barangkali mesin yang lebih rumit daripada yang kita kira. Anatominya telah menyesatkan kita berulang-ulang di masa lampau. Namun kita bisa mengukur keteraturan-keteraturan melalui eksperimen-eksperimen yang cermat dan teliti tentang bagaimana orang bereaksi dalam kondisi tertentu, dan terus mencatat yang kita lihat. Sebagai contoh yang membenarkan skeptisisme tentang ketergantungan mutlak kepada neurobiologi, dan membenarkan gagasan-gagasan aliran pengobatan empiris tempat sektus bergabung. Mari kita simak kecerdasan burung. Saya terus membaca dalam berbagai buku ajar bahwa korteks adalah tempat hewan melakukan aksi atau berpikir. Juga bahwa makhluk dengan korteks paling besar mempunyai kecerdasan paling tinggi. Kita manusia mempunyai korteks paling besar. Dan di urutan berikutnya para eksekutif bank, lumba-lumba dan sepupu kita yang bernama kera. Ternyata ada burung, misalnya beo, parrot, yang memiliki kecerdasan terbilang tinggi, setara dengan lumba-lumba. Tetapi kecerdasan burung berkorelasi dengan ukuran sebuah bagian lain dalam otak yang disebut dengan hiperstriatum. Maka neurobiologi dengan atributnya sebagai ilmu keras kadang-kadang dapat, kendati tidak selalu, membodohi Anda untuk membuat pernyataan yang platonified dan reduktif. Saya takjub bahwa empiriks, kalangan ilmuwan yang cuma mengandalkan pengalaman dan eksperimen, yang skeptis soal hubungan antara anatomi dan fungsi, memiliki pandangan seperti itu. Tidak aneh jika aliran ini hampir tidak berperan dalam sejarah intelektual. Sebagai seorang empirisis yang skeptis, saya lebih menyukai eksperimen tentang psikologi empiris ketimbang hasil MRI scan yang berbasis teori dari pakar neurobiologi. Bahkan Anda yang terdahulu tampak kurang ilmiah di mata umum.